langsung saja kita mulai debat publik kedua calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Banyuasin tahun 2020. Baik, Bapak dan Ibu, kami mohon tenang. Kami mohon tenang untuk bisa kita lanjutkan. Baik, mohon tenang Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Agar kita bisa berlanjut ke agenda berikutnya, Bapak dan Ibu sekalian, saya akan menjelaskan ketentuan debat pada malam hari ini. Debat publik kedua ini diperuntukkan untuk calon wakil bupati terdiri dari 5 sesi. Di antaranya, sesi pertama, masing-masing calon wakil bupati akan memaparkan visi dan misi. Kemudian sesi kedua dan ketiga, masing-masing calon wakil bupati akan menjawab pertanyaan berdasarkan tema dan subtema yang telah dirumuskan oleh tim perumus. Baik Bapak dan Ibu, sesi keempat para calon wakil bupati akan saling memberikan satu pertanyaan yang sudah disiapkan. Calon wakil bupati akan bertanya, menjawab, menanggapi, dan ditanggapi. Dan Bapak Ibu, pada sesi kelima masing-masing paslon akan memberikan pernyataan pamungkas atau closing statement. Karena disinilah nantinya pasangan calon dapat meyakinkan, merayu dan mengajak masyarakat Kabupaten Banyuasin untuk dapat memilih mereka sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin. Baik Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati. Selanjutnya kita akan memperkenalkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin tahun 2024. Namun sebelum itu mari kita saksikan bersama tayangan video profil mereka masing-masing. Baik, yang pertama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin nomor urut 1, Bapak Haji Askolani SHMH dan Ibu Neta Indian SP. Selamat menyaksikan. Pasangan Haji Askolani dan Neta Indian atau yang lebih dikenal dengan Asta adalah pasangan yang paling pas untuk memimpin Kabupaten Banyuasin ke depan. Sosok Haji Askolani yang terkenal dekat dengan masyarakat, memiliki kepedulian yang tinggi terhadap daerahnya dengan segudang pengalaman dan prestasi yang telah terbukti di periode sebelumnya. Sebagai wakil rakyat dan Bupati Kabupaten Banyuasin, beliau telah berhasil membawa Banyuasin setara dengan kabupaten-kabupaten lainnya di Indonesia. Dipadukan dengan sosok pengusaha muda, milenial, cerdas dan aktif dalam berbagai organisasi, serta memiliki latar belakang di dunia perbankan, membuatnya memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas di berbagai bidang. Pasangan ini mengusung visi misi Banyuasin bangkit adil dan sejahtera dengan 5 program unggulan, 7 program pro rakyat, dan 12 gerakan bersama masyarakat. Pasangan ini berkeyakinan dapat melanjutkan pembangunan di Banyuasin melalui program-program yang telah diterapkan sebelumnya. Dengan dasar rasa cinta, ketulusan dan kepedulian pada kabupaten tercinta, pasangan ini hadir menjawab kebutuhan masyarakat dengan pembangunan yang berkesinambungan, akan menjadikan Banyuasin yang sudah baik agar menjadi lebih baik lagi. Tentunya akan menuntaskan semua program-program yang sudah terlaksana di periode sebelumnya untuk menjadikan Kabupaten Banyuasin yang bangkit, adil dan sejahtera untuk semua. Kombinasi antara pengalaman Haji Askolani yang telah terbukti ditambah dengan visi modern dari Neta Indian membuat masyarakat yakin dan optimis bahwa mereka adalah pasangan yang tepat untuk mewujudkan Banyuasin yang lebih bangkit, adil dan sejahtera di masa mendatang. Baik, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin nomor urut 1, Bapak Haji Askolani SHMH dan Ibu Neta Indian SP, kami persilakan untuk naik ke atas panggung dan menempati tempat duduk yang telah disediakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu, mohon tenang, kita lanjutkan ke agenda berikutnya. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kita akan bersama-sama menyaksikan tayangan video pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin nomor urut 2, Bapak Haji Slamet Somo Sentono SH dan Bapak Alfi Novtriansyah Rustam SAP. Selamat menyaksikan.
Rustam, seorang tokoh muda Sumatera Selatan yang energik, visioner dan memiliki pemahaman luas terhadap infrastruktur dan pembangunan daerah tertinggal. Sosok yang memiliki garis keturunan dari Babat Toman dan Lahat ini pernah mengabdikan dirinya di Kementerian PUPR dan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal. Hal itu menjadikannya seseorang yang memiliki relasi luas di kancah nasional. Pengalaman dan relasinya yang luas sangat cocok dengan keadaan Banyuasin sekarang. Di umur Kabupaten Banyuasin yang sudah menginjak 22 tahun, Banyuasin masih tertinggal jauh dengan kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan. Pasangan selfie, Slamet Alfi merupakan kombinasi yang cocok untuk mengatasi semua permasalahan di Banyuasin. Pak D. Slamet seorang yang paham Banyuasin secara menyeluruh, dan Mas Bro Alfi yang mempunyai jejaring dan relasi luas di nasional, menjadikannya satu-satunya pasangan yang bisa membawa Kabupaten Banyuasin menjadi daerah yang maju dan berkembang. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, berikutnya pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin nomor urut 2, Bapak Haji Slamet Somo Sentono S. Baik Bapak dan Ibu, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin. Dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita akan langsung memulai sesi pertama, yaitu pemaparan visi dan misi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin. Pada kali ini akan disampaikan oleh calon Wakil Bupati. Baik Bapak dan Ibu sekalian, untuk yang pertama kami mempersilahkan calon Wakil Bupati nomor urut 1 Ibu Neta Indian SP untuk dapat menyampaikan visi dan misi. Untuk penyampaian visi dan misi ini, Bapak dan Ibu harap tenang kami akan menjelaskan ketentuan. Baik, untuk penyampaian visi dan misi waktunya kami batasi 4 menit dimulai ketika Ibu berbicara. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua Anggota KPU Bawaslu Kabupaten Banyuasin dan Provinsi Sumatera Selatan, serta panelis Porkompinda yang hadir, paslon nomor urut 2, Bapak Bupati periode 2025-2030 yang dicintai seluruh masyarakat Kabupaten Banyuasin, Bapak Haji Asqolani. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, salam hormat saya, salam sapa saya untuk emak-emak, ibu-ibu, bibi-bibi, ayu-ayu, bapak-bapak dimanapun berada di Kabupaten Banyuasin. Saya dan kita adalah kaum perempuan, memiliki naluri yang sama untuk mengurus dan memenuhi kebutuhan keluarga. Oleh karena itu, perempuan harus ikut memimpin di Kabupaten Banyuasin agar semakin lebih baik ke depannya. Pada debat yang lalu, Pak Asqolani telah menjelaskan visi dan misi paslon nomor urut 1, Asta Asqolani Neta. Saya sebagai wakil bupati di sini fokus untuk membantu beliau untuk melanjutkan kepemimpinan beliau 5 tahun lagi yang lebih sempurna. Anak-anak kita harus sekolah dengan baik, terpenuhi segala kebutuhannya. Asta melanjutkan program Pak Asqolani akan menggratiskan seluruh seragam sekolah, sepatu, tas, buku, dan tidak ada pungutan di sekolah sama sekali. Beasiswa untuk mahasiswa terus diberikan, anggarannya ditambah.
Bapak Ibu yang saya hormati, saya dan kita sebagai emak-emak di dalam rumah tangga yang paling penting memenuhi kebutuhan pokok seperti beras, minyak, gula, dan lain sebagainya. Asta hadir menjamin untuk menghadirkan harga sembako murah dan terjangkau. Bapak Askolani telah membawa Kabupaten Banyuasin menjadi peringkat 4 swasembada nasional pangan. Insya Allah nanti periode ke depan bersama dengan saya Kabupaten Banyuasin menjadi peringkat 1 di Indonesia. Bantuan modal dan keterampilan UMKM terus kita lanjutkan. Pembangunan jalan mulus dan jembatan bagus terus kita lanjutkan. Anak muda, Gen Z dan milenial diberikan pelatihan kerja dan pelatihan digital. Untuk itu internet masuk desa, jaringan sinyal telekomunikasi bagus. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, restuilah saya menjadi wakil bupati berpasangan dengan Pak Askolani. Insya Allah memberikan solusi, meringankan beban emak-emak dan menyenangkan hati bapak-bapak. Coblos nomor urut 1 Askolani Neta Asta untuk menyelesaikan pembangunan sesuai dengan visi misi kami. Banyuasin bangkit, adil, sejahtera, berkelanjutan. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih, kami persilahkan Ibu untuk dapat duduk kembali. Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon tenang. Dan selanjutnya kami persilahkan calon Wakil Bupati Banyuasin nomor urut 2, Bapak Alfi Noftriansyah Rustam SAP untuk menyampaikan visi dan misi. Bapak, untuk penyampaian visi dan misi waktunya kami batasi 4 menit dimulai ketika kata pertama dilontarkan. Silakan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Forkopimda, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten, seluruh yang hadir. Yang saya hormati juga Bapak Bupati 2018-2023 Bapak Askolani berikut pasangan. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati 2018-2023 dan insya Allah Bupati 2005-2030. Amin. Seluruh yang hadir, tim Asta, tim selfie, saya mulai dengan kalimat permasalahan Banyuasin. Permasalahan Banyuasin mulai dari air bersih. Permasalahan Banyuasin mulai dari terkait jembatan dan jalan yang bermasalah. Perairan penuh dengan permasalahan jalan, infrastrukturnya. Kemudian pendidikan, fasilitas pendidikan di Banyuasin relatif sampai hari ini masih harus kita tingkatkan. Fasilitas kesehatan, kesejahteraan ASN, kurangnya kesejahteraan perangkat desa, minimnya perhatian terhadap pemuda-pemuda masa depan Banyuasin. Akses pupuk dan benih bibit yang sampai hari ini bermasalah dan yang pasti ibu kota kita harus kita bangun. Selfie datang dengan sebuah solusi. Kami hadir untuk perbaikan infrastruktur. Kami hadir akan melibatkan seluruh pihak terkait, insya Allah untuk pembangunan infrastruktur Banyuasin. Mulai dari pusat, pemerintah provinsi akan kita hadirkan. Kami hadir untuk kualitas pendidikan yang lebih baik dan masa depan pemuda-pemudi Banyuasin yang lebih baik, insya Allah dengan yang namanya beasiswa 1 kecamatan, 1 beasiswa luar negeri. Untuk membangun akhlak, kami hadir untuk para santri dan santriwati dengan program beasiswa santri ke Kairo dan ke Timur Tengah.
Kami akan hadir dengan yang namanya program air bersih di setiap kecamatan. Kami akan perbaiki jembatan-jembatan yang rusak dan mangkrak seperti Rantau Bayur. Kami akan modernisasi yang namanya pertanian di Kabupaten Banyuasin. Kita akan perbaiki lahan pertanian yang sudah berjalan selama 30 tahun lebih untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Kami akan meningkatkan kesejahteraan para ASN dan tenaga pelayan publik. Dan tentu kita akan hadir dengan program infrastruktur terkait fasilitas alat berat di setiap kecamatan. Pada akhirnya kesehatan kita dukung dengan ambulans di setiap kecamatan. Selfie hadir sebagai salah satu solusi. Pengalaman Pak Bupati insya Allah sudah luar biasa untuk Banyuasin. Pengalaman kami dari luar Banyuasin akan kami bawa kembali ke Banyuasin. Bagi masyarakat Banyuasin, jangan pernah ragu untuk memilih selfie. Kita butuh kemajuan Banyuasin. Kemajuan Banyuasin ada di nomor 2. Kemajuan Banyuasin ada di antara perpaduan pengalaman dan energi muda. Insya Allah Banyuasin akan maju dan berkilau bersama Pak D. Slamet dan Alfi. Itu yang dapat kami sampaikan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak. Kami persilakan untuk dapat duduk kembali. Baik, Bapak Ibu, sekali lagi kami mohon tenang dan tertib untuk kemudian bisa kita lanjutkan. Dan Bapak Ibu serta pemirsa di rumah, kita sudah menyaksikan sesi pertama pemaparan visi dan misi dari calon wakil bupati Kabupaten Banyuasin tahun 2024. Kita akan masuk ke sesi yang kedua, di mana nanti para calon wakil bupati akan menjawab berdasarkan subtema dan pertanyaan hasil perumusan dari tim perumus. Ya, adapun subtema hasil perumusan yaitu 1. Sarana dan prasarana, 2. Pelayanan publik, 3. Stunting, dan 4. Investasi. Baik Bapak dan Ibu, mekanismenya adalah 1. Calon bupati nomor urut 1 dan 2 akan mengambil subtema di dalam fishbowl yang telah disediakan. Kemudian calon bupati nomor urut 1 dan 2 selanjutnya akan mengambil kembali undian pertanyaan di dalam fishbowl lainnya. Ya, selanjutnya moderator akan mempersilahkan panelis untuk mengambil subtema dan pertanyaan sesuai dengan fishbowl yang diambil oleh calon bupati, kemudian membacakan pertanyaannya. Ya, salah satu calon wakil bupati akan menjawab pertanyaan tersebut dengan durasi 2 menit. Dan akan ditanggapi oleh calon wakil bupati yang lain dengan durasi 1 menit dan akan ditanggapi kembali oleh calon wakil bupati yang menjawab pertanyaan sebelumnya dengan durasi 1 menit. Dan untuk itu kami persilakan untuk calon wakil bupati nomor urut 1 dan 2 untuk berdiri dan maju ke arah podium. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai dari calon wakil bupati nomor urut 1. Baik, selanjutnya kami mempersilakan kepada calon bupati nomor urut 1 untuk mengambil subtema dari dalam fishbowl dan silahkan dibacakan. Ya, silakan Bapak. Undian diambil oleh calon bupati untuk kemudian dibacakan. Baik, dapat diperlihatkan ke para panelis dan kamera. Mohon perlihatkan ke kami juga Bapak untuk subtema yang diambil. Satu fishbowl yang pertama terlebih dahulu boleh diangkat. Baik, hurufnya atau angkanya adalah 2. 2 atau pelayanan publik. 2, baik. Pelayanan publik. Baik, selanjutnya calon bupati nomor urut 1 untuk mengambil kembali undian pertanyaan di dalam fishbowl yang telah disediakan dan silahkan dibacakan. Disebutkan Bapak huruf apa di situ? Baik, huruf A. Baik, subtema 2 pelayanan publik, pertanyaan A. Baik, kami persilakan untuk kembali kepada calon wakil bupati tetap di tempat.
Baik, selanjutnya untuk pertanyaan 2A. Kami persilakan panelis. Yang pertama Bapak Dr. Syahril Jamil MAG untuk mengambil amplop pertanyaan dan membacakannya. Baik, masih disegel Bapak dan Baik, Ibu. mohon ditunggu Bapak, apakah sudah sesuai itu nomor 2 dan huruf A? Baik. 2 dan A? Ya, baik. Subtema 2, pelayanan publik, pertanyaan A. Silakan Bapak. Silakan dibacakan Bapak. Baik, amplop masih disegel dan baru kita buka, silakan. Baik, terima kasih. Kualitas reformasi birokrasi di Kabupaten Banyuasin masih belum optimal. Tercermin dari nilai reformasi birokrasi tematik dengan kategori BB atau sangat baik. Hal ini berarti bahwa berbagai layanan yang dilakukan selama ini oleh masing-masing OPD masih dalam kategori kualitas sedang atau belum bisa diakses secara mudah oleh masyarakat. Pertanyaannya, apakah inovasi yang akan saudara laksanakan untuk meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Banyuasin? Baik, cukup Bapak. Baik, terima kasih. Dan kami persilakan calon wakil bupati nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan. Waktunya 2 menit, dimulai dari kalimat pertama yang disampaikan. Silahkan. Terima kasih Pak panelis. Jadi kualitas birokrasi ini merupakan hal yang sangat penting, tentunya akan menjadi concern bagi kami berdua dengan Pak Askolani, karena kedepannya sebenarnya sudah cukup baik dengan kualitas sedang, tapi insya Allah kita akan bersinergi elektoral, artinya kita akan bersinergi dengan Forkompinda yang ada di kedepannya. Terus juga kita akan meningkatkan infrastruktur dan juga kita akan memajukan setiap sarana dan prasarana, baik itu pendidikan sesuai dengan Banyuasin kesehatan dan juga sosial keagamaan juga sudah kita tingkatkan. Nah juga nanti untuk pembangunan di sini Banyuasin dengan Pak Askolani terdahulu berhasil membangun dan memelihara infrastruktur luas jalan kabupaten dan sudah dibangun 704 km. Dan juga di sini kita untuk birokrasi nanti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banyuasin terus akan kita tingkatkan. Karena apa? Kita bersinergi. Artinya kita sesama dari masyarakat, baik itu dengan pemerintahan, terus kita sinergi. Mungkin itu saja yang saya jawab, cukup. Baik, waktu masih ada Ibu, cukup? Cukup. Baik, cukup. Baik, selanjutnya kami persilakan, baik mohon tenang Bapak Ibu sekalian, mohon tenang. Selanjutnya kami persilakan kepada calon wakil bupati nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan jawaban dari calon wakil bupati nomor urut 1. 1 menit waktunya, kami silakan. Oke. Problem reformasi birokrasi terkait dengan kualitas SDM para pelayan publik. Untuk terkait peningkatan itu kami dalam program selfie memberikan TPP, insya Allah akan kita sampai full. Kualitas SDM harus kita tingkatkan melalui pelatihan-pelatihan sehingga pelayanan publik menjadi optimal. Yang kedua, kita menggunakan sistem informasi sehingga seluruhnya dapat diakses oleh publik terkait pelayanan mulai dari awal sampai dengan akhir. Terkait infrastruktur mungkin seperti yang disampaikan Ibu Neta, kita memang perlukan, tapi terkait reformasi birokrasi kita butuh manpower-nya yang lebih penting. Sehingga reformasi birokrasi akan menjadi kunci pelayanan publik bagi selfie ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami beri kesempatan bagi Cawabub atau calon wakil bupati nomor urut 1 untuk dapat menanggapi tanggapan dari calon wakil bupati nomor urut 2. Waktunya 1 menit, silakan. Terima kasih Pak Alfi, saya dengan Pak Alfi sependapat karena yang saya bilang tadi
benar kata Pak Alfi, itu yang harus kita concern di SDM. Jadi di OPD-OPD-nya, di OSDM-nya itu akan terus kita tingkatkan. Masalah infrastruktur sebenarnya bukan masalah. Pak Askolani itu sudah banyak membangun infrastruktur luas jalan. Dan di sini insya Allah jika pasangan Asta terpilih, kita akan melanjutkan pembangunan. Mana-mana yang belum selesai insya Allah akan kita selesaikan. Tidak hanya di daratan tapi juga di perairan. Kenapa ini sangat concern dan sangat penting sekali? Karena infrastruktur ini menunjang segala bidang. Baik itu SDM, penghasilan, pekerjaan juga yang paling penting kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banyuasin yang kita cintai. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban dan tanggapan yang disampaikan. Kami mohon sekali lagi Bapak Ibu untuk kita bisa dengarkan secara seksama jawaban dan tanggapan dari calon wakil bupati. Dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian, pengambilan subtema dan pertanyaan calon wakil bupati nomor urut 2. Kami persilakan kepada calon bupati nomor urut 2 untuk mengambil subtema dari dalam fishbowl dan dibacakan. Kita awali dari yang sebelah kanan ya. Tolong disebutkan Bapak untuk angka. Angka 1, sarana dan prasarana. Baik, selanjutnya calon bupati, baik kami mohon tenang. Calon bupati nomor urut 2 untuk mengambil kembali undian pertanyaan dan disebutkan. Huruf apa Bapak? Baik, pertanyaan A. A. Untuk itu subtema nomor 1, sarana dan prasarana dan pertanyaan A. Baik, mohon tenang Bapak dan Ibu. Kami mohon sekali lagi tenang ya, untuk bisa kita lanjutkan. 1A, subtema sarana dan prasarana. Ya, baik selanjutnya kami mempersilakan panelis yang kedua Bapak Dr. Ahmad Syarifuddin SAG MA untuk dapat mengambil amplop pertanyaan dan membacakannya. 1A, boleh diperiksa kembali Bapak. 1A diperlihatkan masih tersegel. Baik, silakan Bapak. Baik. Dapat dibuka subtema 1 sarana dan prasarana pertanyaan A. Mohon tenang, mohon tenang. Baik, kami mohon tenang. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan pertanyaan untuk calon Wakil Bupati Banyuasin. Persentasi penduduk Kabupaten Banyuasin yang memiliki akses terhadap air minum baru mencapai 68,4%. Pertanyaannya, apakah program konkret yang akan saudara lakukan untuk mengatasi persoalan tersebut? Silahkan. Baik, terima kasih Bapak. Dan selanjutnya kami persilakan calon wakil bupati nomor urut 2 menjawab pertanyaan, waktunya 2 menit dan dimulai dari kata yang disampaikan. Silakan. Oke, air bersih adalah masalah utama di Banyuasin dan dari awal adalah program utama untuk selfie. Selfie selalu akan mengerjakan pembangunan itu berbasis kecamatan untuk kemudian disebarkan sampai ke seluruh desa. Bagi daerah-daerah yang sifatnya padat penduduk dan pemukiman seperti Betung, Talang Kelapa, Banyuasin 3, Banyuasin 2, Air Kumbang yang hari ini sudah ada PDAM, kita akan tingkatkan kapasitasnya. Kapasitas itu akan kita tingkatkan melalui modernisasi alat, perluasan jaringan pipa, dan itu akan kita bangun melalui dana dukungan baik pusat maupun investasi dari pihak swasta. Untuk daerah-daerah perairan yang bermasalah dengan air bersih, kita langsung akan lakukan pusat air bersih dengan mengolah air setempat. Kita tidak menggunakan lagi mengumpulkan air dari titik-titik tertentu, kita langsung kelola air, dikelola dari air asin sekalipun, air laut ataupun daerah payau, kita langsung melakukan proses pengelolaan di tempat untuk kemudian dijadikan pusat-pusat air bersih di setiap ibu kota kecamatan dan pusat-pusat daerah di setiap kecamatan di desa-desa yang padat pemukiman.
Bagi daerah-daerah padat yang diperlukan seperti Talang Kelapa, hari ini pun sudah ada kerjasama dengan pihak TSM yang diinisiasi oleh PJ Bupati Banyuasin, Pak Hani Rustam, bersama PJ Gubernur waktu itu bagian dari proses percepatan. Bagi daerah seperti Sungsang kita akan hadirkan investor-investor khusus termasuk air untuk kebutuhan industri. Pada prinsipnya secara teknologi akan kita terapkan secara langsung teknologi modern yang hari ini banyak untuk mengelola air bersih untuk dapat dikonsumsi menjadi air minum. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada calon wakil bupati nomor urut 1 untuk dapat memberikan tanggapan jawaban dari calon wakil bupati nomor urut 2. Waktunya 1 menit, kami persilakan. Baik Pak Alpi, saya akan menanggapi. Sebenarnya saat ini yang dibangun Pak Askolani itu sudah ada. Sudah kita tinggal sempurnakan. Dan kita bangun sesuai dengan kondisi kecamatan. Karena apa? Tidak sama Pangkalan Balai dengan Betong perlakuannya dengan di daerah perairan. Jadi tidak semuanya harus direvitalisasi, tidak. Jadi di sini untuk daerah Betong, Pangkalan Balai itu kita revitalisasi PDAM Tita Bertua. Tapi kalau di daerah perairan, daerah Sungsang itu kita bisa pakai sumur bor. Kenapa kita mau mahal-mahal? Mahal-mahal pakai data investor, sedangkan kita bisa memaksimalkan pakai sumur bor. Dan ujang bisa pakai embang air. Seperti itu contohnya, terima kasih. Baik Bapak dan Ibu, harap tenang agar para paslon dapat menyampaikan pemaparan dengan jelas. Baik, mohon sekali kondusif. lagi kami mohon tenang agar kita bisa mendengarkan poin yang disampaikan. Dan selanjutnya kami beri kesempatan kembali untuk calon wakil bupati nomor urut 2 untuk menanggapi tanggapan. Waktunya 1 menit. Siap Ibu Neta, PDAM memang hari ini sudah eksis tapi debit airnya jauh dari langit. Oleh karena itu kita harus tingkatkan. 10 hari sekali yang hadir di Pangkalan Balai, permasalahannya adalah kurangnya debit air yang dapat dialirkan ke masyarakat. Banyaknya pipa air yang bocor di tengah, kurangnya distribusi jaringan, banyak daerah yang belum muncul. Oleh karena itu seperti yang kami sampaikan tadi, kita harus tingkatkan kualitasnya dengan pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang baru sehingga PDAM dapat melayani secara baik kepada masyarakat. Paling tidak PDAM dapat meningkatkan kualitasnya melayani dan memberikan pelayanan setiap hari untuk di setiap kota-kota besar yang ada di Banyuasin. Khusus untuk daerah baru yang hari ini masih jauh dari jangkauan. Mau tidak mau, negeri ini punya banyak resource untuk membangun termasuk pihak swasta. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Bapak. Baik pemirsa, Bapak dan Ibu sekalian, boleh kita berikan tepuk tangan untuk kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin. Baik, kami mohon tenang dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian. Mohon tenang Bapak Ibu, kita lanjutkan. Baik Bapak Ibu terima sekalian. kasih. Ya. Terima kasih atas kesediaannya untuk tetap tenang dan tertib. Baik, kita akan memasuki pengambilan subtema dan pertanyaan ketiga. Kita akan mulai pertanyaan subtema dan pertanyaan ketiga dari pasangan calon Wakil Bupati nomor urut 2. Selanjutnya kami persilakan kepada calon Bupati nomor urut 2 untuk dapat mengambil subtema dari dalam fishbowl dan silakan dapat disebutkan Bapak. Baik, kami persilakan Bapak untuk dapat mengambil subtema di fishbowl. Baik, ditunjukkan angka 3 ke kamera Bapak, mohon ditunjukkan angka 3 subtema 3 stunting. Baik, selanjutnya calon Bupati nomor urut 2 untuk dapat mengambil kembali undian pertanyaan dari dalam fishbowl yang telah disediakan. Dan silakan kembali disebutkan hurufnya. Baik, huruf B silakan diperlihatkan ke kamera. Baik, subtema nomor 3 dengan stunting ya. Stunting dan pertanyaan A.
Pertanyaan B, maaf. B. Subtema 3 pertanyaan B, dan selanjutnya kami persilakan panelis ketiga Bapak Dr. Muizuddin SEMM untuk mengambil amplop pertanyaan dan membacakannya. Baik, sudah sesuai, silakan Bapak. Baik. Angka prevalensi stunting di Kabupaten Banyuasin mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 sebesar 29,30%, turun ke 28,28% tahun 2019. Turun lagi menjadi 22% di tahun 2021, kemudian naik menjadi 24,80% di tahun 2022, dan kembali menurun di angka 20,4% di tahun 2023. Capaian ini masih di bawah Provinsi Sumatera Selatan, yaitu 20,3%. Apakah solusi yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Baik, cukup Bapak. Baik, terima kasih. Untuk itu kami persilakan calon wakil bupati nomor urut 2 dapat menjawab pertanyaan. Waktunya 2 menit dari kalimat pertama yang disampaikan. Silakan. Oke, masalah stunting terkait dengan keberadaan gizi. Kunci dari stunting adalah unsur ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pertama kali akan kami lakukan adalah meningkatkan pendapatan masyarakat secara menyeluruh. Karena masyarakat Banyuasin dominan adalah petani, tentu kita akan genjot pertanian. Pertanian supaya ke depan hasilnya lebih baik untuk Kabupaten Banyuasin. Dari situ ekonomi mereka naik, maka masyarakat akan hidup lebih baik. Infrastruktur pun akan berpengaruh untuk stunting karena distribusi barang dan makanan sehat ada di situ. Oleh karena itu terkait stunting kami akan fokus kalau penyelesaian permasalahan stunting dalam waktu yang singkat. Untuk program 100 hari kami akan menerapkan program Bapak Asuh bagi masyarakat di seluruh desa. Setiap perangkat desa Kades akan membimbing warga masyarakat, mengayomi para masyarakat yang bermasalah dengan gizi, yang mengalami permasalahan ekonomi dan akses terhadap makanan dengan gizi yang baik. Setiap OPD akan kami kerahkan untuk juga menjadi Bapak Asuh, seperti yang pernah diterapkan sebelumnya di masa PJ Bupati Hani Sofia Rustam. Seluruh OPD akan membantu program urusan pengentasan stunting di Banyuasin. Ke depan stunting harus menuju ke single digit di tahun keempat periode kepemimpinan Selvi insya Allah. Jadi dengan program konkret tadi, distribusi barang yang baik, makanan sehat yang terjamin, insya Allah akan mengendalikan proses stunting yang ada di Kabupaten Banyuasin. Pergerakan pengawasan atas kegiatan ini pun akan kami kuatkan. Monitoring dan distribusinya atas implementasi program Bapak Asuh akan kami tegaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya kami persilakan kepada calon Wakil Bupati nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan jawaban dari calon Wakil Bupati nomor urut 2. Kami mohon tenang. Sekali lagi kami mohon tenang. Kami persilakan. Terima kasih moderator. Kalau bicara masalah stunting, tentu saja saya awali perempuan atau emak-emak yang lebih pekah dengan stunting ini. Karena apa? Perempuan itu untuk mencerdaskan bangsa, tumbuh kembang anak. Kalau kita masalah stunting dari awal, itu dari sebelum pranikah. Jadi sudah diedukasi baik itu dari Posyandu, Poskesdes untuk mengedukasi agar nanti pernikahan setelah punya anak itu dikasih makanan bergizi. Selain itu juga untuk kebutuhan anak-anak dipenuhi selain dengan nutrisi, yang paling penting tingkat air bersih, sanitasi. Karena kalau ibu hamil di dalam perut selain makanan juga lingkungan yang diperhatikan. Jadi kami di sini program Pak Askolani 2023 masalah stunting itu sudah turun, insya Allah selanjutnya zero stunting di Kabupaten Banyuasin. Terima kasih. Baik, terima kasih, mohon tenang. Bapak dan Ibu mohon tenang. Baik, kembali kami ingatkan agar tetap kondusif ketika para paslon menyampaikan
poin-poin mereka agar pemirsa yang menyaksikan di televisi maupun penonton yang menyaksikan langsung dapat mendengarkan dengan jelas apa yang disampaikan. Baik, untuk itu selanjutnya kami berikan kesempatan kembali untuk calon wakil bupati nomor urut 2 untuk menanggapi tanggapan dari paslon nomor urut 1. Waktunya 1 menit, silakan. Terima kasih. Yang disampaikan Ibu Neta tadi memang sudah pasti itu adalah kewajiban utama Poskesdes, Puskesmas. Tanpa harus kita sebutkan, itu sudah menjadi kewajibannya untuk menjaga kesehatan masyarakat. Gizi sesuatu yang cukup berbeda, oleh karena itu dari awal pelayanan masyarakat tentu akan kita genjot untuk melakukan perbaikan di kemudian hari. Tingkat kesehatan dan gizi, distribusi makanan sehat adalah kuncinya. Oleh karena itu termasuk pelayanan atas masalah ibu hamil, dokter akan kita bikin keliling. Tidak hanya berada di ibu kota kecamatan, tapi keliling desa. Bidan-bidan akan kita genjot untuk memberikan pemahaman kesehatan yang lebih baik dan khusus untuk mengantisipasi terhadap permasalahan di lapangan, 1 ambulan 1 desa kita terapkan supaya lebih cepat reaksinya. Mungkin itu, terima kasih. Baik. Terima kasih atas jawaban dan tanggapan yang disampaikan. Dan selanjutnya kita memasuki pengambilan subtema dan pertanyaan terakhir. Kita akan mulai pertanyaan subtema dan pertanyaan keempat dari pasangan calon wakil Bupati Banyuasin nomor urut 1. Kami persilakan kepada calon Bupati nomor urut 1 untuk mengambil subtema dari dalam fishbowl. Kami mohon tenang, terima kasih atas kesediaannya untuk bekerja sama Bapak Ibu sekalian. Baik, mohon bisa mohon tenang Bapak Ibu, silakan ditunjukkan ke kamera dan diperlihatkan kepada moderator. Bapak, boleh diperlihatkan kepada moderator angka 4 dengan subtema investasi. Baik, selanjutnya kami persilakan untuk mengambil undian pertanyaan dalam fishbowl. Dan mohon disebutkan huruf yang diambil. Baik, boleh diperlihatkan Bapak izin? Boleh diperlihatkan ke moderator Bapak. B. B. 4B. 4B. Iya. Baik, mohon tenang Bapak Ibu, kita lanjutkan. Baik. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada panelis yang terakhir, Bapak Dr. Syahril Jamil MAG, untuk dapat mengambil amplop pertanyaan dan membacakannya. Baik, pertanyaan masih disegel. Sudah sesuai? Sudah sesuai, silakan Bapak. Mohon tenang. Mohon tenang Bapak Ibu sekalian. Panelis akan membacakan pertanyaan. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Investasi atau penanaman modal, baik dari dalam maupun luar negeri di Kabupaten Banyuasin, tentu membawa dampak positif. Namun di sisi lain, terjadi fenomena kecenderungan menurunnya fungsi kawasan hutan yang mencapai 6,86% per tahun. Hal ini dapat menyebabkan berbagai macam bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Pertanyaannya, apa strategi yang akan saudara lakukan untuk mencegah dan atau memitigasi hal tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang sudah disampaikan kepada panelis dan selanjutnya kami persilakan calon wakil Bupati nomor urut 1 menjawab pertanyaan 2 menit waktunya dan dimulai dari kata yang disampaikan. Baik, terima kasih Bapak panelis. Untuk investasi di Kabupaten Banyuasin, pertama yang kita berikan kemudahan untuk pengusaha dari dalam maupun luar negeri untuk masuk ke Kabupaten Banyuasin. Yang pertama itu perizinannya dipermudah, transparansi. Sekarang sudah ada yang online untuk pembuatan IUP,
HO dan lain sebagainya. Selain itu untuk tanah longsor sebagai mitigasi resikonya untuk investasi dari kehutanan, nanti kita akan koordinasi terkait dengan Kementerian Kehutanan dan juga lintas sektoral. Jadi untuk banjir itu nanti pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur drainase harus kita tingkatkan. Khususnya daerah perkotaan dan daerah rawan banjir, tentunya normalisasi sungai-sungai yang mengalami sedimentasi, kapasitas tampung air dan mencegah luapan air hingga keluar. Insya Allah jika kita selalu berkoordinasi dengan sektoral yang terkait, perusahaan asing ataupun investasi yang mau masuk ke Kabupaten Banyuasin akan aman. Tentunya akan memberikan dampak atau impact terbaik untuk Kabupaten Banyuasin. Yang pertama, mensejahterakan masyarakat Kabupaten Banyuasin. Siapa yang disejahterakan? Ring 1 dari tempat investasi atau industri pertanian bisa membuka lapangan kerja, bisa untuk penambahan usaha. Ini juga kaitannya erat sekali, nanti juga dari sana bisa untuk pembangunan infrastruktur yang lebih lanjut. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Baik Bapak dan Ibu, kembali kami ingatkan untuk tetap kondusif agar para paslon dapat menyampaikan program-program dengan jelas dan dapat didengarkan juga dengan jelas. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada calon wakil bupati nomor urut 2 untuk dapat memberikan tanggapan jawaban dari calon wakil bupati nomor urut 1. Waktunya 1 menit, silakan. Terkait investasi, kita pun terbuka sekali untuk investasi karena penting sekali untuk Banyuasin. Sehingga harus ditingkatkan baik dari luar maupun dari dalam. Izin untuk dipermudah, terkait alih fungsi hutan. Pak D. Slamet selalu menyampaikan daripada tidak berguna dan ditempati secara ilegal lebih baik kita buka secara resmi. Mitigasi terkait bencana, tentu pengawasan dan monitoringnya harus setegas mungkin. Seandainya ada yang masih melakukan pelanggaran seperti perusahaan yang membuka lahan dengan membakar, tentu kita tindak tegas karena masuk ranah pidana. Penegasan dan pengawasan itu akan menjadi kunci utama bagi kami dalam proses melakukan pengawalan dan mitigasi atas segala bencana yang mungkin muncul. Pengelolaan materi infrastrukturnya pun akan diperketat, mengingat selama ini pembangunan yang terjadi tanpa perencanaan yang baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kami berikan kesempatan kembali untuk calon wakil bupati nomor urut 1 untuk menanggapi tanggapan dari paslon nomor urut 2. Waktunya 1 menit. Terima kasih Pak Alpi. Ya, tentu itu benar. Jadi kita harus memberikan kesempatan kepada pengusaha untuk memperhatikan lingkungan. Jadi tidak asal menguntungkan wilayah Kabupaten Banyuasin saja, tetapi dampak-dampaknya itu harus kita pikirkan. Periode terlalu di tangan Pak Askolani masalah investasi ini terlaksana dengan baik sekali. Dan ini bukan Pak Askolani sendiri, tetapi Pak Askolani dan Pak D. Slamet. Saya ucapkan selamat kepada mereka berdua. Jadi di sini keberhasilan mengelola investasi di Kabupaten Banyuasin kita acungkan jempol dan kita lanjutkan. Terima kasih. Baik, waktunya masih ada Ibu? Cukup. Baik, terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu mohon tenang. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kini boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Banyuasin. Baik, untuk yang pertama kami berikan kesempatan kepada pasangan calon wakil bupati nomor urut 1 untuk bertanya kepada calon wakil bupati nomor 2. Waktunya 1 menit, dimulai dari kata pertama yang disampaikan, silakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya memperhatikan argumentasi paslon 2 seakan-akan menafikan pembangunan yang telah dicapai oleh Pak Askolani dan Pak D. Slamet. Jadi bagaimana pandangan saudara
tentang teori pembangunan sustainability, transaction theory, dan integrated development theory. Padahal periode terlalu Pak Askolani dan Pak De Slamet sama-sama membangun Kabupaten Banyuasin. Baik, silakan paslon nomor 2 dijawab. Terima kasih. Sudah cukup? Sudah cukup Ibu? Cukup. Baik. Selanjutnya kami persilakan kepada calon wakil bupati nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari calon wakil bupati nomor urut 1. Waktunya 2 menit, silakan. Pembangunan Banyuasin berjalan mulai sejak tahun 2002 ketika Banyuasin lahir. Setiap periode bupati dan wakil bupati berkontribusi atas perjalanan tumbuhnya kabupaten ini, termasuk pasangan Pak Bupati Askolani dan Pak Wakil Bupati Slamet Sumosentono. Selama ini teori yang tadi Bu Neta sampaikan rasanya khusus di periode terakhir yang kami pahami, dari banyak keberhasilan dan banyak juga kegagalan atau kekurangan yang belum berjalan, seperti sampai hari ini misalnya jembatan tanah kering yang belum dapat dibangun, seperti jalan-jalan yang ada di Muara Sugian dan jembatan-jembatan yang sampai hari ini belum pernah diperbaiki, seperti air dan pembangunan di Pangkalan Balai yang sampai hari ini belum dapat berjalan. Rasanya integrasi di antara kedua belah pihak belum dapat berjalan baik. Pak De Slamet selalu munculkan kalimat wakil alias awak karo sikil tok. Raono endas, nggak punya kepala, sehingga banyak sekali masukan yang beliau sampaikan sampai hari ini tidak dapat dijalankan. Oleh karena itu, seandainya masyarakat Banyuasin ingin pemerataan dan kemajuan yang lebih baik, hari ini kita dukung Pak De Slamet untuk jadi Bupati Banyuasin 2025-2030. Insya Allah dengan keberadaan saya sebagai wakil pun, integrated teori tadi akan kita jalankan secara utuh, karena berkilau itu bersama, kondusif dan integratif. Integratif berarti satu kesatuan antara bupati dan wakil bupati, dan satu kesatuan konsep baik dari investasi sampai dengan implementasi. Insya Allah Selvi akan bangun Banyuasin untuk lebih maju dan berkilau. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, mohon tenang Bapak dan Ibu. Baik. Kami mohon tenang. Baik, mohon tenang sekali lagi. Ya, kami persilakan. Mohon tenang Bapak Ibu, mohon kondusif. Agar kami bisa lanjutkan, baik. Baik, kami persilakan kepada calon wakil bupati nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari calon wakil bupati nomor urut 2. Waktunya 1 menit, silakan. Terima kasih Pak Alfi. Dari yang saya tanyakan tadi tidak ada yang dijawab. Yang dijawab hanya kegagalan-kegagalan. Padahal Banyuasin ini dipimpin, periode terdahulu dipimpin oleh Pak De Slamet dan Pak Askolani. Jadi sustainable transaction theory itu teori transisi yang menekankan bahwa sistem sosial ekonomi itu harus berkelanjutan. Dan nanti development theory itu menekankan keselarasan pembangunan. Jadi dari dulu sampai sekarang tuh harus selaras. Untuk yang tadi Pak Alpi, pembangunan itu Pak Alpi harus bertahap. Kita periode terlalu kekurangan ketimpangan keuangan daerah. Satu lagi Pak Alfi, karena COVID kita masih hidup sekarang aja sudah bersyukur. Terima kasih, itu saja. Baik, sekali lagi Bapak Ibu sekalian kami mohon kerjasamanya untuk bisa kita lanjutkan ke agenda berikutnya. Baik. Dan selanjutnya kami persilakan kepada calon wakil bupati nomor urut 2 untuk merespon. Waktunya 1 menit. Seperti pembukaan tadi Bu Neta, pembangunan Banyuasin dimulai tahun 2002 dan terus berlanjut sampai dengan hari ini. Keselarasan itu akan kita jamin dan teruskan. Oleh karena itu program Selfie jelas meningkatkan yang namanya kapasitas PDAM. Pembangunan hari ini di fase pemerintahan sebelumnya juga ada tentu seperti yang saya bilang ada keberhasilan. Pembangunan jalan berjalan melalui proses pinjaman yang kemarin di masa COVID.
Oleh karena itu, dan hari ini sudah cukup banyak yang bermasalah. Kami akan perbaiki di kemudian hari. Kami akan perbaiki dengan pembangunan dengan kualitas yang lebih baik. Terima kasih atas pengabdian Pak Askolani dan Pak D. Slamet selama ini. Insya Allah jalan-jalan yang akan kita bangun, jembatan yang akan kita bangun, pelayanan masyarakat kolaboratif akan kita tingkatkan di kemudian hari. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Iya. Baik, selanjutnya yang kedua. Baik, kami mohon tenang terlebih dahulu. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kerjasamanya. Baik, mohon tenang agar bisa dilanjutkan. Ya, selanjutnya yang kedua kami berikan kesempatan kepada calon wakil bupati nomor urut 2 untuk bertanya kepada calon wakil bupati nomor 1. Waktunya 1 menit. Dimulai. Bapak Ibu mohon tenang. Mohon tenang. Mohon tenang agar pertanyaan dapat didengar dengan jelas. Baik. Baik, silakan waktunya 1 menit dimulai dari calon wakil bupati berbicara. Silakan Bapak. Oke. Terima kasih Ibu Neta. Saya kembali kepada tema kita hari ini yaitu sarana prasarana. Saya ingin bertanya kepada Ibu Neta, seandainya nanti memimpin dan kemudian Pak Bupati sedang berhalangan, kira-kira Ibu sebagai wakil bupati akan melanjalankan langkah apa saja untuk menjaga UHC yang saat ini sudah sampai dengan 98% di tahun 2023, hampir 98%. Sehingga kita dapat paham apa yang akan kita lakukan terkait UHC ini. Terima kasih Ibu. Baik, cukup Bapak. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan dan kami persilahkan kepada calon wakil bupati nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan. Waktunya 2 menit, kami silakan. Terima kasih Pak Alpi atas pertanyaannya. Seperti yang saya sampaikan dari awal tadi, saya sebagai calon wakil bupati di sini, insya Allah seperti yang Pak Alpi bilang tadi, jika Bu Neta menjadi wakil bupati, saya aminkan pada malam hari ini. Seperti yang dibilang tadi, saya pekerjaannya membantu pekerjaan Bapak Bupati. Jadi untuk undang-undang pemerintahan daerah seperti BPJS nanti kita untuk mengikuti sesuai prosedural yang berlaku. Jadi apa-apa untuk keputusannya kita tidak melebihi Bapak Bupati. Kalau kita mau keputusan di atas Pak Bupati, saya tidak calon menjadi wakil bupati, tapi saya calon menjadi Bupati Kabupaten Banyuasin. Jadi untuk di sini saya tekankan, saya tetap membantu Pak Askolani. Yang paling penting itu adalah yang pertama, kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banyuasin. Itu yang paling pertama dari pasangan Asta. Terima kasih. Baik, waktu masih ada Ibu? Cukup. Baik, cukup. Terima kasih. Baik, berikutnya Bapak dan Ibu mohon tenang. Baik. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada calon wakil bupati nomor urut 2 untuk dapat menanggapi jawaban dari calon wakil bupati nomor urut 1. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Ibu Neta izin, UHC Universal Health Coverage, sarana prasarana pelayanan kesehatan. Hari ini secara nasional secara kabupaten kita sudah sampai kepada titik 98%. 98% ini bunyi di angka, faktanya hari ini pelayanan kesehatan kita masih sangat kurang. Rasanya masyarakat Banyuasin setuju, sehingga untuk menjaga apalagi harus meningkatkan berarti kita harus membangun fasilitas-fasilitas kesehatan lebih baik lagi, lebih merata lagi, lebih terdistribusi termasuk para dokter yang menggunakan di dalamnya. Rasanya Ibu belum menjawab titik itu rasanya. Terima kasih. Baik, masih ada waktunya. Cukup Bapak? Apakah cukup? Baik. Terima kasih. Sekali lagi kami mohon untuk bisa tetap tertib dan tenang Bapak Ibu sekalian. Dan mohon tenang Bapak Ibu sekalian, mohon tenang. Baik, kita akan lanjutkan. Kami persilakan kepada calon wakil bupati nomor urut 1 untuk merespon tanggapan.
Waktunya 1 menit, kami silakan. Terima kasih Pak Alpi, HUC. Di zaman Pak Askolani dan Pak Slamet itu sudah sangat berhasil. Kenapa sudah sangat berhasil? Karena nilainya 97%. Jadi kita jangan lihat dari omongan, tapi kita lihat angka. Apa yang dilihat? Angka, jangan cuma dari omongan-omongan. Jadi untuk itu insya Allah periode ke depan jika pasangan Asta ini terpilih, kami berdua dengan Pak Askolani berkomitmen untuk terus meningkatkan. Untuk terus ditingkatkan lagi dan lagi. Terima kasih. Baik, waktu masih ada Ibu? Cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bapak dan Ibu sekalian, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin. Baik, cukup. Kita cukupkan. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas semangatnya. Dan kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Kami mohon untuk bisa tenang karena kita akan berlanjut ke sesi berikutnya. Di mana Bapak Ibu hadirin tamu undangan dan pemirsa dimanapun Anda berada dalam debat publik kedua calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin tahun 2024, kita telah melewati 4 sesi dan tiba kita saatnya memasuki sesi kelima di mana masing-masing calon Wakil Bupati akan memberikan pernyataan pamungkas atau closing statement. Karena disinilah calon Wakil Bupati dapat meyakinkan, merayu dan mengajak masyarakat Kabupaten Banyuasin untuk memilih mereka sebagai Bupati dan Wakil Bupati. Baik Bapak dan Ibu, untuk yang pertama kami berikan kesempatan kepada calon Wakil Bupati nomor urut 1 untuk dapat memberikan pernyataan pamungkas atau closing statement. Waktunya 2 menit dimulai dari calon Wakil Bupati. Berbicara silahkan. Hanya Ibu saja. Ya, takutnya nanti kayak tadi saya sendiri tapi di sebelah berdua. Sendiri saja Ibu, silakan. Asal tidak berbicara. Ya. Tidak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, saudara-saudari, seluruh rakyat Banyuasin yang saya cintai dan saya hormati dimanapun berada. Kita semua memiliki tanggung jawab yang besar untuk melanjutkan pembangunan di Kabupaten Banyuasin. Kami paslon nomor urut 1 Askolani Neta berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan di Kabupaten Banyuasin. Ini adalah kesempatan yang baik untuk pertama kalinya Banyuasin wakil bupatinya gender perempuan. Gender ibu-ibu tentunya kedepannya akan mengerti dasar-dasar kebutuhan rumah tangga. Saya tinggal dan berdomisili KTP di Banyuasin. Saya hirup udara, makanan dan air di tanah Banyuasin. Untuk itu saya mengerti keadaan rakyat Banyuasin. Kami terus berkomitmen untuk meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur jalan. Tidak hanya di daratan tapi juga di perairan. Karena ini untuk memperlancar akses dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banyuasin. Saya sebagai seorang perempuan terdepan menangani stunting. Karena prioritas anak-anak kita harus sehat dan cerdas. Karena itulah pengganti penerus kita di masa depan. Mari kita bersama-sama melanjutkan pembangunan, menuntaskan yang belum tuntas dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat Banyuasin. Silakan coblos nomor 1 Asta Askolani Neta. Terima kasih. Waktu habis. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada calon Wakil Bupati nomor urut 1. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kami mohon kesediaannya untuk bekerja sama untuk tetap tenang dan tertib. Baik, mohon tenang, mohon kondusif, kita lanjutkan.
Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada calon wakil bupati nomor urut 2 untuk memberikan pernyataan pamungkas atau closing statement. Bapak dan Ibu, mohon tenang. Mohon tenang. Waktunya 2 menit dimulai dari calon wakil bupati berbicara. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dengan kalimat "It's time to restoration together". Pak D Slamet selalu membawa kalimat itu karena hari ini kita membutuhkan perubahan yang konkret dan signifikan. Banyuasin hari ini membutuhkan banyak sekali perhatian infrastruktur, sarana prasarana di perairan maupun di daratan perlu kita bangun dan kembangkan lebih baik lagi. Insya Allah dengan keberadaan selfie, kami punya sedikit data betapa kurangnya sampai dengan hari ini dana yang dari pusat mengalir ke Kabupaten Banyuasin. Kita akan bawa dan libatkan seluruh unsur terkait, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, untuk membangun bersama-sama bahu membangun dengan pemerintah Kabupaten Banyuasin. Kami akan menegaskan pelayanan publik yang baik melalui meneruskan program pelayanan kolaboratif. Investasi kita bukakan pintu yang seluas-luasnya. Investasi utamanya bertumpu pada 2 hal. Pertama, investasi pertanian dan investasi yang akan di sektor industri berada di sekitar kawasan Tanjung Carat sampai ke sini. Infrastruktur air bersih menjadi kunci untuk kehidupan masyarakat yang lebih baik dan lebih religius. Mak mano kita nak wuduk kalau banyu lagi susah. Ketahanan pangan sebagai Banyuasin dengan posisi yang berkontribusi nomor 4 terbesar di Republik Indonesia harus kita tingkatkan 3 kali lipat. Dengan investasi yang sudah kami hitung dan insya Allah investasi itu akan konkret. Oleh karena itu saatnya Banyuasin maju berkilau bersama paslon nomor 2. Jangan khawatir, saatnya hari ini kita berubah dan maju ke depan bersama pasangan selfie nomor 2. Assalamualaikum. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih kepada pasangan calon bupati nomor urut 2. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian mohon lebih tenang. Baik Bapak dan Ibu, kita berikan apresiasi untuk kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Banyuasin yang telah merampungkan seluruh rangkaian debat publik kedua calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Banyuasin tahun 2024. Sekali lagi Bapak dan Ibu, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kedua pasangan calon bupati nomor urut 1 dan nomor urut 2.